Wah, luar biasa. Oh, pun jalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil ilmi wal 'amal. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan terakhir kita selesai membahas bab musaqah wal ijarah. Sekarang masuk bab ihya'il mawat. Iya benar? Iya, Ustaz. Ihya'il mawat. Nah. Baik, silakan dibaca. Qala musannif rahimahullahu taala babu ihya'il mawat, tentang ihya'il mawat. An Urwah dari Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa yang amara niku menghidupkan, menempati amara menempati arufan, suatu tempat bumi, suatu tanah, suatu tempat gitu ya. Laisa lihatin, yang bukan milik seseorang pun. Bahwa ahaqu biha, maka dia yang paling berhak atasnya. Kalau Urwah berkata radhiyallahu ta'ala anhu, wa qada, dan menetapkan dengannya Umar fi khilafatihi, pada kekhilafahnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dibaca sekalian hadis keduanya. Wa an Sa'id bin Zaid, dan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man barang siapa yang ahya, menghidupkan arbon, bumi matatan yang kosong, lahu, maka dia adalah untuknya, maka bumi itu baginya. Rawi salah satu hadis diriwayatkan oleh yang tiga, wa hasanahu Tirmidzi, dan menghasankannya Tirmidzi, wa qala, dan katakan ruya mursalan, diriwayatkan secara mursal, wa huwa, dan dia kamakal, sebagaimana ucapannya, waktu lifa, dan diperselisihkan fi sahabihi, pada siapakah sahabat yang meriwayatkannya. Ya, apa besar? Fi sahabihi, dalam status sahabatnya. Status sahabatnya. Wakila, dan dikatakan Jabir, wakila, dan dikatakan Aisyah, wakila, dan dikatakan Abdullah bin Amr, warrajihu, dan yang rajih al-awwalu adalah yang pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Babu ihya'il mawati, bab ihya'i al-mawat. Ya, kalau kita terjemahkan secara secara letterlek gitu ya, secara lafadz per lafadz, Ayam masuk dulu. Kalau kita terjemahkan lafadz per lafadz, maka ihya berasal dari kata ahya yuhyi, artinya menghidupkan. Al-mawat itu tanah mati. Al-mawat tanah mati. Tapi yang dimaksud di sini adalah pembahasan orang yang memanfaatkan atau mengambil alih sebuah bidang tanah. Perlu kita bahas terlebih dahulu sebelum kita baca hadisnya. Ya. Pada zaman dahulu belum ada pemerintahan yang paten. Ya, belum ada pemerintahan yang paten, belum ada aturan baku dari sebuah negara, belum ada sertifikat tanah. Pertanyaannya, kok biyen wong iso ngakuni iki lemahku? Ya, kalau ada pertanyaan, misalkan, ya, Andre misalkan, bapaknya Cagimat, di lemah pinggir kono, ya, sebelah utara, sebelah selatan masjid. Kalau misalkan Andre tanya, kok iso iki ben dadi lemahmu?
Maka Andri akan menjawab, tekok bapakku. Kalau bapaknya ceritanya, kok bisa ini jadi lemah jenengan, tekok bapakku. Kok bisa jadi lemahmu, tekok bapakku. Kok bisa jadi lemah, tekok bapakmu. Nah, akan timbul pertanyaan, terus bagaimana orang itu dianggap itu adalah tanahnya? Dalam bahasa lain, bagaimana cara menganggap sebuah bidang tanah itu menjadi kepemilikan seseorang pada masa dahulu? Gampangannya gitu. Maka ini sudah dibahas dalam fikih Islam. Sudah dibahas dalam fikih Islam. Mari kita sampaikan, tanah yang ada di bumi Allah ini terbagi menjadi 3 bagian. Tanah di buminya Allah, ya, sejak diciptakan bumi ini sampai hari ini, tanah ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam. Pertama, tanah ini belum pernah ditempati atau diakui siapapun. Tanah ini belum pernah diakui atau ditempati siapapun. Maka tanah semacam ini masuk kategori al-mawat. Nah, al-mawat ini berarti ini dianggap tanah bebas. Dianggap tanah bebas. Ya. Tanah jenis kedua, tanah itu pernah ditempati atau pernah diakui oleh seorang muslim. Pernah ditempati atau diakui itu adalah milik orang muslim. Maka ini tanah milik orang muslim. Nggak bisa dimasukkan dalam hukum apa? Ihyaul mawat. Ya. Maka ini tanah milik orang muslim. Kalau diakoni. Yang ketiga, ya, tanah ini diakui atau pernah dimiliki atau ditinggali oleh orang kafir, oleh orang kafir, ya. Maka kita katakan, untuk tanah yang pertama tadi, maka di sini masuk pembahasan ihyaul mawat. Ya, di sini masuk pembahasan ihyaul mawat dalam artian orang muslim bisa mengakui tanah itu dengan syarat-syarat yang nanti kita akan bahas. Yang kedua, tanah milik orang muslim. Tanahnya milik orang muslim. Maka ini secara asal sudah tidak ada hak bagi muslim lain untuk ngakon-ngakoni. Untuk apa? Ngakoni. Ya. Yang ketiga, tanah ini pernah dimiliki atau diakui oleh orang kafir. Nah, kita katakan statusnya ini nanti gantung. Statusnya apa? Gantung. Gantungnya gimana, Ustaz? Gantungnya nanti kalau orang kafir itu berada di bawah kekuasaan kita dan mereka mau membayar jizyah, dalam artian hidup berdampingan dengan kita, maka tanah itu tanahnya orang kafir dibiarkan. Tapi kalau status orang kafirnya berubah menjadi kafir yang kita perangi, dalam artian moro-moro dia memerangi kita, maka tanah itu kembali menjadi tanah bebas. Tanah itu kembali menjadi tanah bebas. Ya, Maka di sini ketika ada tanah tidak pernah diakui oleh orang, kemudian tiba-tiba kita nggarap sawah itu atau nggarap tanah itu, maka dia yang berhak mengklaim tanah itu milik saya. Makanya ini zaman biyen Mbah Baik ini, ya, orang itu tanai ombo ambek tanai sempit tergantung semangat-semangatan nggarap lahan. Tergantung semangat-semangatan apa nggarap lahan. Ya, kalau zaman dulu. Maka ketika orang semangat dinggoni wis tak goni, maka sudah dianggap. Kemudian nggak cukup ya diklaim di
patok itu misalkan kata apa no tapi tak patok itu iki kanku. Nggak bisa. Memiliki itu harus dengan bangunan atau hal-hal yang menunjukkan itu mau dipakai apa, harus difungsikan. Nggak oleh cuma dipatok itu misalkan dipasang apa namanya, cuma dipasang batas patok dua gitu, iki tanahku misalkan, nggak boleh. Maka misalkan mau dibuat apa, harus ditanyakan dulu mau dibuat apa. Kalau misalkan mau dibuat kandang, dibuat ternak misalkan, ya maka dipagari, ya dipagari apa namanya untuk ternak, maka ini sudah dianggap apa-apa. Terus dikekno kandang, nah, berarti kan ketoro ya, dimanfaatkan. Ya, ini kata lemah ini kata kok dibuat apa? Mau dibuat kebun. Dalam artian mau ditanduri apa gitu. Maka ya kelihatan dibersihkan suket-sukete, kemudian apa? Mulai di misalkan kayak nandur kasbe misalkan, ditandur kasbe, maka itu sudah dari tanahnya. Mau dibuat apa? Dibuat sawah, ya ketok digawe galengan, ya, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia cuma kasih patok papat gini, ya, kemudian dikatakan pokoknya ini punya saya, maka ini nggak boleh. Maka ini tidak boleh. Taib. Maka dua hadis ini, ya, akan membahas tentang masalah itu. Hadis yang pertama 790. Qala al-musannif rahimahullah taala an Urwah an Aisyah, dari Urwah, ini Urwah bin Zubair, ya, seorang tabi'in. Dari Urwah bin Zubair an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ammaro, siapa yang menempati ardhon, sebuah tanah, ya, maksud dalam artian menempati ini memfungsikan sebuah tanah, tapi tanahnya tanah bebas, ya, laisat li ahadin, yang tanah itu bukan milik siapapun, bukan milik siapapun, laisat li ahadin, fahuwa, maka tanah itu, fahuwa, maka orang itu ahakku biha, yang paling berhak biha, dengan tanah tadi, yang paling berhak dengan tanah tadi. Dalam artian dia yang ambil alih kepemilikan. Qala Urwah, berkata Urwah, wa qadha, dan telah menetapkan bihi, dengan perkara ini, siapa? Umar, sahabat Umar, fi khilafatihi, pada zaman kekhalifahannya. Jadi sahabat Umar sudah menetapkan juga, ya, siapa yang menempati tanah bebas, dia manfaatkan, maka dia pemilik tanah itu, ya, pemilik tanah itu. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Baik. Kemudian hadis kedua 791, wa an Sa'id ibni Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man, siapapun, ahya, yang menghidupkan ardhon, tanah, mayyitatan, yang mati, maksudnya tanah mati ini tanah bebas. Tanah mati adalah tanah bebas. Apa maksudnya tanah bebas? Tanah yang belum pernah diklaim kepemilikannya atau belum pernah dimanfaatkan oleh siapapun. Ini maksudnya tanah bebas. Kalau hari ini misalkan kita di Indonesia, ya, maka nggak bisa lagi. Moro-moro karangan itu kok kayak gak tahu ono sing ngakoni yo. Saya tak akonane, nggak boleh. Kenapa? Karena semua tanah yang ada di negara kita itu pasti punya kepemilikan. Kalau nggak warga negaranya, maka dimiliki negara. Sampai alas-alas sih, sampai hutan-hutannya. Makanya ada perhutani. Ya, maka nggak bisa. Sekarang ini sudah saya mari ngaji fikih, menghidupkan tanah, tak delok lemah rek, coba aku nang Terawas no. Misalkan nang Pacet, ya moro-moro ngetoki kayu itu, damel apa tak nggawe omah nang kene misalkan. Ada polisi ini, polisi hutan. Ya boleh. Karena sudah dikelola oleh negara dan diberdayakan untuk kemaslahatan rakyat. Aturan ini ngono. Oke. Aturan ini ngono. Aslinya ya gak ngerti. Padha gak ngerti ini wong cilik ya, semenengai. Fahya, kata beliau, ardhon mayyitatan, tanah yang bebas. Fahya, maka tanah itu lahu, bagi yang menghidupkan. Dalam artian menghidupkan adalah yang memanfaatkan. Rawahud salasa, hadis diriwayatkan yang 3.
Maksudnya adalah Imam Ahmad, ya. Yang 3 berarti Abu Dawud, Tirmidzi. Yang 3 biyen apa itu? Nali aku, astagfirullah. Ahmad, Bukhari, Muslim, ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, ya. Iya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Afan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Wa qala wa hasanu Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan beliau mengatakan ruya mursalan, hadis ini diriwayatkan secara mursal. Apa yang dimaksud dengan hadis mursal? Yaitu hadis yang loncat dari tabi'in langsung Nabi, sahabatnya hilang. Jadi ono tabi'in, kemudian tabi'in itu siapa sih? Tabi'in itu orang yang hidupnya bersama sahabat tapi belum pernah ketemu Nabi, itu tabi'in. Nah, tabi'in itu mengatakan Nabi SAW bersabda. Jadi ada jarak yang dihapus, yaitu seorang sahabat yang dihapus dari sanadnya, dari periwayatannya. Harusnya dia mengatakan sahabat ini mengatakan, Nabi mengatakan, tapi sahabatnya dihapus. Ini namanya hadis mursal. Nah, siapa yang sahabat yang dihapus? Beliau mengatakan wa huwa kama qala, dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, kata Ibnu Hajar mengatakan bahwanya memang hadisnya ini mursal. Waqtulifa fi sahabiyhi, dan ulama khilaf siapa sahabat itu. Fakila ada yang mengatakan Jabir, ada yang mengatakan sahabat Jabir yang dihapus. Wakila ada yang mengatakan Aisyah, ada yang mengatakan Sayyidah Aisyah. Wakila Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar warrajihu al-awwalu, dan yang kuat adalah yang pertama, yaitu sahabat Jabir. Pada kulli hal, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran faedah. Faedah yang pertama, ya, termasuk hal yang diatur dalam fikih Islam, ya, termasuk hal yang diatur dalam fikih Islam, ya, adalah memanfaatkan tanah bebas, ya, memanfaatkan tanah bebas, ya. Dan ini diperbolehkan, ya. Dan ini diperbolehkan, dan tanah itu jadi milik yang memanfaatkan, dan tanah itu jadi milik orang yang memanfaatkan dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah orang muslim. Syarat yang pertama, dia adalah orang muslim. Maka kalau misalkan ini maksudnya di negeri muslim, ya. Maka kalau misalkan di negeri muslim ada tanah bebas misalkan seperti itu, terus ada orang kafir dhimmi misalkan, orang kafir yang hidup bersama kita, terus dia ikut menghidupkan tanah bebas, maka ini nggak dianggap sah, ya, tidak dianggap sah, ya. Maka syarat pertama apa? Dia orang muslim. Kalau orang kafir nggak diperbolehkan, ya. Kemudian syarat yang kedua, tanah tersebut belum pernah dimiliki oleh seorang muslim pun. Tanah tersebut belum pernah dimiliki oleh seorang muslim pun. Ya. Maka kalau itu tanahnya sudah pernah dimiliki oleh seorang muslim, ini nggak boleh. Karena syaratnya apa? Dia belum pernah dimiliki oleh seorang muslim pun. Ya. Sebenarnya secara lengkap nanti bisa dibahas, ya, di pembahasan Yaqut Nafis, pembahasan pelajaran fikih, nanti dibahas lengkap di sana. Cuma di sini saya sampaikan beberapa hal saja. Ya, jadi ini paling enggak 2 syarat, ya. Paling enggak 2 syarat. Ini aku tambahin satu lagi, 3. Syarat ketiga, kepemilikan, ya, berlaku, ya, kepemilikan berlaku dengan, ya, dengan
menunjukkan ya, dengan menunjukkan apa bahasanya? Dengan menunjukkan apa ya? Pembangunan di tanah itu. Pembangunan di tanah itu sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Ya. Maka tidak boleh hanya dengan ucapan. Misalkan tanah kosong misalkan. Ini kebun iki banku. Kebunnya cek rupo alang-alang, rupo suket, rupo terus bilang tanah ini milik saya. Saya tak miliki tanah ini. maka ini masih belum dianggap. Jadi diketahui itu sudah punya orang lain ketika apa? Sudah mulai ada kegiatan, aktivitas. Dia membangun di situ. Ada bangunan yang dia sudah mulai. Misalkan apa? Kok mulai babati suket misalkan. Nah, sudah mulai ketahuan kan? Oh iya, berarti sudah diketahui bahwasanya ini akan dihidupkan. Ya. Maka kalau belum terjadi, belum apa-apa ngomong, ya. Tanahku tapek misalkan. Tapi dia nggak tahu sopo, no suket dijarno, terus juga nggak pernah ngeramut sama sekali. Maka ini tidak hanya sebatas omongan. Jadi harus ada apa? Harus ada upaya kegiatan menunjukkan tanah itu sudah dia miliki. Misalkan apa? Dia mulai mbapati sukete, ya, mulai apa? Maculi galengan, atau mungkin misalkan dia mulai ngebor di situ. Misalkan dia mau bikin peternakan, ya, atau mungkin dia mau bikin sawah di situ, atau apa namanya kebun, kan butuh air misalkan, mulai ngebor di situ, ya. Atau mungkin dia mulai mageri, dipageri, bukan cuma patokan loh ya, tapi pager. Ini patokan saja, ini masih belum cukup. Kalau misalkan cuma dipatoi, tapi apa dipageri, ya. Sehingga apa? Supaya orang itu tidak overclaim, ya. Misalkan apa? Kan kalau cuma omongan kan gampang kan, iso aja kan. Misalkan tanah kit masjid etan sampai Langgar Kulon iki wanku. Tapi yo gak iso ngapa-apa ya, gak rumbat, gak iso kerawat. Makanya nggak bisa. Ya nggak bisa. Maka ini keadilan Islam. Keadilan Islam. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya yang kedua. Pelajaran yang kedua. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan, menghidupkan tanah bebas ini, ya, menghidupkan tanah bebas tidak dipersyaratkan perizinan dari pemimpin. Ini encen ono lho ya. Menghidupkan tanah bebas tidak dipersyaratkan perizinan dari pemimpin. Misalkan ada khalifah, kalau zaman dulu ya, ini sekarang sudah kan, sudah modern kan. Misalkan zaman dulu, ya, di zaman kekhalifahan misalkan, itu belum secanggih sekarang, pendataan tanah dan seterusnya. Maka ada orang yang mungkin hidupnya di padang pasir, mbuh gak ngerti nggone, ya. Maka mereka kemudian bikin apa gitu, diakoni ini tanah miliknya, ya boleh-boleh saja. Apakah harus diizini oleh pemimpin kaum muslimin? Enggak. Ya itu kalau zaman dulu, ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwanya kalau hari ini, ya ini tidak bisa. Ya, gak bisa diakoni negara kabeh, ya. Rakyat manut ae. Ambil nomor bantuan. Baik, wallahu taala alam. Lanjut hadis berikutnya 3. Abbas dari Abbas radhiyallahu taala anhu anna Sa'd bin Jassamah radhiyallahu taala anhu akhbarahu, mengabarkannya Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahima tidak boleh ada tanah khusus. Hima itu tanah khusus pemimpin. Iya. Tidak ada hima illa kecuali lillahi, milik Allah wa Rasulih, dan untuk Allah tadi, untuk Rasulullah. Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala, hadis ke-792 atau ketiga di bab ini. Wa an Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Sa'd ibn Jassamah, dari Sa'd bin Jassamah radhiyallahu taala anhu akhbarahu,
memberitahu kepadanya annan nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la hima, tidak boleh ada hima. Ya, hima itu apa sih maksudnya? Hima itu adalah tanah yang diklaim sebagai milik pemimpin. Tanah yang diklaim sebagai sebagai milik apa? Pemimpin. Ya. Tanah yang diklaim sebagai milik pemimpin. Ya. Jadi ya tanah itu nggak dibangun apa-apa, tapi diklaim, ini tanahku. Rakyat tidak boleh dekat-dekat di tanah ini. Gitu aja. Ya. Maka kata Nabi, la hima, tidak boleh ada hima semacam ini. Illa, kecuali lillah wa li rasuli, kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya untuk Allah dan Rasulnya? Kecuali diklaim dan kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Makanya di zaman dulu ada tanah-tanah khusus. Tanah-tanah khusus ini biasanya diklaim pemimpin, tapi bukan milik dirinya pribadi. Dalam artian nek wong wis gak jadi pemimpin, maka itu nggak jadi hartanya dia. Atau pemimpin itu mati, itu nggak jadi warisan dia. Tapi itu milik kaum muslimin. Tanah-tanah itu fungsinya apa? Untuk nyimpen harta-harta. Harta yang disimpan di tanah. Misalkan apa? Kalau zaman dulu orang Arab itu kan banyak gembala. Mereka kan penggembala, khususnya penggembala kambing, penggembala onta. Maka tanah, butuh tanah untuk nyimpeni harta zakat. Lah kalau zakatnya hewan kan kok hewan. Zakat hewan kan gambar duit. Ya kan? Zakat hewan ya keluar hewan kan. Maka hewan ini kalau misalkan numpuk, maka butuh tempat. Maka di sini diambilkan tanah bebas, diklaim pemimpin, ini tanah untuk rakyat. Fungsinya apa? Nyimpen hartanya rakyat. Itu. Nyimpen hartanya rakyat. Maka ini yang disebut hima, tapi lillah wali rasulih, miliknya Allah dan milik Rasul. Dalam artian sesuai dengan aturan Islam. Tidak boleh hanya klaim pribadi. Iya, tidak boleh hanya klaim pribadi. Nah, ini juga berlaku dalam konteks kontemporer seperti hari ini misalkan. Maka tidak boleh seorang presiden kemudian mengklaim misalkan, ya, tanah yang harusnya itu milik negara kemudian diklaim milik pribadi. Nggak boleh. Raja Ampat itu WA-ku misalkan. Diklaim pribadi. Nek aku wis gak jabat, ikut tanahku, tak pek. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu tanah milik kaum muslimin, rakyat. Maka nggak boleh diklaim secara pribadi. Kecuali kalau memang dia tanah bebas, kemudian apa? Kemudian dia manfaatkan sebutuhnya. Nggak cuma omongan, gitu. Maka itu disebut illah lillah wali rasuli. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka di sini hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ya. Bahwasanya seorang pemimpin tidak boleh mengklaim sebatas ucapan, ya, mengklaim sebatas ucapan atas kepemilikan tanah tertentu. Ya, seorang pemimpin tidak boleh mengklaim sebatas ucapan atas kepemilikan tanah tertentu. Ya. Ya. Pelajaran kedua, pemimpin boleh mengklaim sebidang tanah yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Boleh mengklaim sebidang tanah yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Dan tanah itu bukan milik pribadi tapi milik masyarakat. Ya, tanah itu bukan milik pribadi tapi milik apa? Masyarakat. Ya, ya seperti sekarang kita di negara kita, ya. Tanah yang ini tanahnya negara gitu ya. Berikutnya. Anhu, dan dari
Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi la wasallam. darar, jangan membahayakan orang lain. Wala dirar, dan juga jangan membahayakan diri sendiri. Iya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, wa Ibnu Majah, walahu, dan darinya min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id, misalnya wa fil Muwatta, dan itu dalam kitab Muwatta mursalun secara mursal. Baik. Hadis berikutnya wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak boleh ada kemudaratan dan memudaratkan. Ya, darar, dirar, ini ada khilaf tafsirannya. Darar itu apa? Dirar itu apa? Ya, ada khilaf ya. Yang masyhur biasanya diterjemahkan darar itu adalah memberikan kemudaratan pada diri sendiri. Dirar itu memudaratkan orang lain. Ya. Memberikan mudarat kepada orang lain. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Ya. Ada juga yang menerjemahkan, sebagian ulama mengatakan kalau darar itu, darar sama dirar sama-sama memberikan mudarat pada orang lain. Ada yang mengatakan seperti itu, cuma bedanya kalau darar dia memudaratkan orang lain supaya dirinya sendiri dapat manfaat, dapat keuntungan. Kalau dirar itu dia juga sama memudaratkan orang lain, tapi dirinya juga nggak ada manfaat sama sekali. Dia cuma murni kedzaliman. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Fa'ala kulli hal, intinya adalah tidak boleh memberikan mudarat baik diri sendiri ataupun orang lain dengan alasan apapun. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Walahu min hadits Abi Sa'id mithluhu, dan ada dalam riwayat Ibnu Majah dari hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang semacam ini, wa huwa fil Muwatta, dan dia juga ada dalam kitabnya Imam Malik, kitab Al-Muwatta, mursalun, secara mursal, hadisnya tidak lewat sahabat, dipotong dari tabi'in langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam pembahasan Ihya'ul Mawad. Ya. Maka hadis ini memberikan faedah tentang masalah tidak boleh memberikan mudaratan atau memudaratkan orang lain. Apa faedahnya? Faedahnya ya, dari hadis ini ya, dipersyaratkan ketika seseorang memanfaatkan tanah bebas, tidak memberikan mudarat pada orang lain. Ya, tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, jadi tidak boleh. Ya, dipersyaratkan dipersyaratkan dalam memanfaatkan tanah bebas, ya, supaya tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ya. Maka kalau menimbulkan mudarat pada orang lain, maka tidak boleh. Contoh, Ustaz, misalkan taruhlah ini rumah orang, ini tanah bebas, ada bos tambang datang, tanah ini nggak miliknya siapa-siapa, tapi tak klaim kalau gitu, kotak ini tak jadikan usaha saya, dipagari, dikeruk mepet omai. Jadi tanahnya ini yang ini tembok rumah, kemudian dikeruk bawah. Maka ini kan membahayakan. Nek longsor kayak ya omah iki ambles gitu kan. Makanya nggak boleh. Kenapa? Loh, ini tanah bebas, saya muslim, nggak pernah dimiliki orang. Yang punya rumah juga nggak mengklaim itu rumahnya. Iya, tapi ketika Anda memanfaatkan dengan tambang kemudian menggerus tanah itu, Anda akan merusak orang yang ada di sampingnya itu. Makanya nggak boleh. Kenapa? Karena menimbulkan mudarat pada orang lain. Ya, menimbulkan mudarat pada orang lain. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, oleh karenanya Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam pembahasan memanfaatkan lahan. Syaratnya apa? Tidak boleh memberikan kemudaratan baik pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Baik, mungkin sampai sini. Wallahu taala alam. Shallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam.